الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang baik, ketika kita akan membangun satu bangunan, rumah, gedung, maka ada 3 hal yang harus kita persiapkan dengan matang, dengan sempurna. Prinsip bangunan yang kita dirikan tersebut, satu adalah aman. Yang kedua adalah nyaman. Aman, nyaman. Aman bagi para penghuninya, aman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian pula nyaman bagi para penghuninya dan juga nyaman bagi orang yang datang ke rumah tersebut. Itu prinsip utamanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Nah, para ulama, para ahli tafsir menyampaikan apa ciri-ciri orang yang Islamnya kafah, Islamnya sempurna. Banyak sekali. Ada yang menyebutkan cirinya itu ada 15. Ada yang menyebutkan cirinya itu ada 20. Bahkan ada yang menyebutkan cirinya itu ada 24 ciri orang yang Islamnya kafah. Tapi dari sekian banyaknya ciri-ciri orang yang Islamnya kafah, kemudian bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar ciri orang yang Islamnya kafah. Yang pertama adalah ciri orang yang Islamnya kafah, akidahnya benar. Yang kedua, syariatnya benar. Yang ketiga, akhlaknya benar. Yang pertama apa? Akidahnya benar. Yang kedua, syariatnya benar. Yang ketiga, akhlaknya benar. Apa itu akidah? Akidah itu dari kata aqoda yu'aqidu aqidatan. Hubungan kita kepada Allah, ya, yang kemudian biasanya dikaji dalam satu ilmu yang namanya ilmu tauhid. Ya, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifah. Tauhid rububiyah itu artinya Pak, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan setiap diri kita, Allah pula yang mengurus setiap diri kita. Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah
diurus total oleh Allah. Kita tidak banyak terlibat mengurus tubuh kita ini. Paling apa? Mandi, makan, ya, tidur, tamatu, tangi, makan, turu. Haji tamatu, haji tangi, mangan, turu. Ya, paling keterlibatan kita seperti itu. Bahkan apa yang kita minta kepada Allah sedikit. Sok coba habis sholat asar tadi doanya apa saja? Ya Allah, kopernya masih kosong ya Allah. Kan begitu. Tadi ada obral ya Allah, bisanya 5 real, sekarang 5 real 2 ya Allah. Tapi sudah penuh. Kata Kaji Lukman, itu ada pos sudah menunggu busnya, mobilnya di luar kan itu. Akhirnya termotivasi lagi, yang tadinya sudah di closing tidak akan belanja lagi. Ternyata tukang posnya datang. Ya. Akhirnya diskusi. Ya. Pakai kargo, pakai pos. Kan begitu. Kargo murah, lama. Pos cepet, mahal. Bagaimana caranya supaya murah dan cepet? Dibawa sendiri. Dibawa sendiri. Cepet, murah kan gitu. Nah, kita minta kepada Allah sedikit yang kita minta. Yuk coba. Pernahkah kita habis sholat, ya Allah, saya pingin bisa melihat, pingin bisa mendengar, pingin bisa berbicara, bahkan pingin bisa bernafas. Saya minta doa pingin bisa bernafas dulu ketika COVID. Kenapa? Bener nggak bisa bernafas. Saya 2 bulan long COVID, teman setia saya adalah tabung oksigen. Ke kamar mandi, ya, istri nggak boleh ikut, tapi tabung oksigen boleh ikut. Saking apa? Nggak bisa bernapas. Hanya apa doanya? Ya Allah, ternyata bisa bernapas itu nikmat yang luar biasa. Mungkin Bapak belum pernah merasakan itu ya. Apa gitu, Ustaz? Bener gitu, Ustaz? Bener. Ya, subhanallah. Itu nikmat yang luar biasa. Oksigen, parebut kesana kemari, mahal, dibeli untuk bisa bernapas. Sekarang kita gratis. Allah tahu kebutuhan kita, ya, lebih tahu daripada diri kita. Kita tidak tahu secara detail kebutuhan tubuh kita itu apa saja, enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Sehingga apa? Allah penuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, itulah tauhid rububiyah. Nih, yang mengedipkan mata kita siapa? Allah. Jadi kedipan mata itu bukan hiasan. Ibu kicep. Itu bukan hiasan itu. Ternyata kedipan mata itu supaya apa? Supaya bola mata kita selalu basah. Saya tanya ke dokter Awan Buwana waktu itu, Dok, kalau mata kita tidak dikedipkan, apa dampaknya? Beliau sampaikan, dalam waktu sekian menit, mata kita tidak kedip, maka akan sudah terasa, ya, rasa pegel. Semakin lama, semakin pegel. Kalau itu dibiarkan, maka bisa menimbulkan iritasi. Kalau nggak percaya, silakan diginikan saja. Sampai saya ceramah selesai aja lah, kan nggak usah lama-lama kan gitu. Diginikan saja, sudah pegel itu. Pantas, dulu ada orang Cianjur datang ke pesantren. Beliau cerita, Ustadz, saya diuji oleh Allah, cairan mata ini belum sesuai dengan kebutuhan. Sehingga setiap 1 jam sekali, saya kasih tetesan obat tertentu. Saya tanya, Kang, kalau misalkan 1 jam tidak dikasih obat itu, apa yang akan rasakan? Kalau sudah 1 jam, mata sudah mulai gatel. Lama-lama perih, terus semakin perih. Dan kata dokter Awan Buwana, dokter spesialis mata, belum menyampaikan
Kalau itu dibiarkan akan menimbulkan kebutaan. Seperti kita punya mobil, olinya dikuras, habis. Setelah itu mesinnya dihidupkan, dinyalakan. Apa yang terjadi? Rusak. Kenapa? Nggak ada pelumasnya. Mata kita pun begitu. Ya. Subhanallah. Allah tahu kebutuhan kita, berapa cairan yang dibutuhkan oleh mata kita, dikasih pas oleh Allah. Tidak kurang, tidak berlebihan. Bayangkan kalau berlebihan, ibu-ibu kemana-mana bawa toples. Gini. Kemudian pakai apa ini yang celemek apa? Celemek yang makan anak-anak, kenapa? Ngalir terus menerus. Habis bedakan tebel, ini mengalir kelihatan. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu. Nih, kaki kita bisa bergerak begini, kenapa? Di sendi-sendi kita itu ada cairannya. Kalau persendian kita itu cairannya kurang, maka tulang akan ketemu dengan tulang. Ya. Dan sakit sekali. Kata yang pernah merasakan. Ya. Ya. Yang belum pernah merasakan, jangan penasaran ya. Ya Allah pingin coba, jangan ya, jangan. Suatu saat silaturahim ke rumah sakit, jenguk santri PMK, alumni PMK, masa keemasan. Beliau diuji oleh Allah, ini cairan persendiannya itu kurang. Jadi kakinya gini aja, nggak bisa nekuk. Kenapa? Kalau nekuk sekali bergerak begini berarti tulang akan ketemu dengan tulang. Ya. Kalau berdiri nggak kuat. Kenapa? Kalau berdiri berarti semakin menekan tulang dengan tulang lagi. Jadi gini aja, jalan. Kalau jalan, ini kan dipasang gitu. Amerika diinfus, diinjeksi, dan sebagainya. Pokoknya, ini nggak boleh bergerak sama sekali. Kata dokter, kaki sebelah itu, produksi cairan pelumasnya itu tidak jalan. Disuntik. Sudah disuntik, sakit. Suruh bayar lagi. Harusnya dokter yang bayar, yang nyakiti kan gitu. Ini enggak gitu. Bayar lagi. Saya tanya waktu itu, Bu, belum ada BPJS ya. Sudah habis berapa? Sudah habis 15 juta. Satu sendi sudah habis 15 juta, itu belum pulang. Ya, di atas 20 juta habis. Itu baru satu sendi. Bayangkan kalau seluruh sendi yang ada dalam tubuh kita harus diinjeksi seperti itu, disuntik. Kayaknya habis harta kita. Hari ini motor dijual untuk beli itu, ya. Besok mobil, udah habis. Dalam tubuh kita ada berapa sendi? 360 sendi. Kalau nggak percaya silakan hitung sendirilah. Kalau saya percaya, kenapa? Itu hadisnya kan begitu. Dalam hadis, dan pernah saya tanya ke dokter juga, benar nggak dok, bahwa dalam manusia, tubuh manusia itu terdapat 360 sendi? Ya, benar. Itu semua diurus oleh Allah. Ya, total diurus oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Dampaknya apa? Orang yang memiliki tauhid rububiyah tenang menghadapi hidup. Kenapa? Karena kita sudah diurus oleh Allah. Masalah rizki tidak panik, tidak galau. Kan tidak sedikit tahun ajaran baru, galau, suralau, ya, pusing, ya, mau lebaran di tahun ajaran baru. Kadang-kadang seperti itu. Anak-anak kita sudah ada jalan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah. Nah, tenang menghadapi hidup. Tenangnya seperti ini. Ada orang yang baik hati mengatakan ke kita, Pak, kebutuhan operasional di keluarga Bapak 1 hari, 1 bulan berapa? Misalkan menyebutkan 1 hari
200.000. Baik, kalau begitu saya akan berikan kepada keluarga Bapak 1 hari 1 juta. Kebutuhan menurut kita 200.000, tapi ada orang yang baik hati ngasihnya 1 hari 1 juta. Ketika ada kabar bahwa Pertalite naik, minyak goreng naik, apakah pusing? Enggak, kenapa? Karena jelas kita butuhnya 200.000, dikasihnya 1 juta. Gimana caranya? Setiap bangun tidur, ambil bantal, buka di bawah bantal, akan ada uang lebih dari kebutuhan. Bener. Hari pertama penasaran, semalaman nggak bisa tidur, karena syaratnya harus tidur, hanya tidur juga. Bangun tidur, dibuka, ternyata benar, di bawah bantal ada uang 1 juta. Ya Allah, saya butuhnya 200.000, engkau berikan 1 juta. Sama ini yang karena manusia, Kang, nuhun pisan, saya butuhnya 200.000, tapi akan baik sekali ngasih 1 juta. Tenang. Ternyata setiap hari seperti itu, lebih dari kebutuhan yang didapatkan, yang diberikan. Apakah pusing, stres menghadapi hidup? Tidak, kenapa? Sudah dijamin. Nah, jaminan Allah kepada kita itu lebih dari itu. Apa yang tidak terpikir oleh kita, Allah berikan kepada kita. Total semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memiliki tauhid rububiyah tadi tenang menghadapi hidup. Dia akan jujur dalam menjemput rizki dari Allah. Tidak mungkin korupsi. Orang yang korupsi itu adalah orang yang tidak yakin kepada Allah. Pedagang yang tidak jujur, kenapa? Tidak yakin kepada Allah. Saya jadi ingat ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lebih, tapi masih ingat, tempat juga masih ingat. Saya pulang dari Solo, hampir Sragen. Di Sragen ada yang jualan lengkeng gede-gede. Langsung turun dari mobil sama ibu ya, beli lengkeng ya, supaya harganya bisa kalau bahasa ditutup, ya Pak ya. Jadi ditekan, maka tanyanya pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum, Mbak Yu pinten nih lengkeng pun. Nah, pakai bahasa Jawa lah gitu. Murah. Ya, hanya apa? Saya beli 5 kilo. Masuk mobil, saya bawa mobil, ada ibu di samping, ya. Angkat, Leh. Kayaknya nggak ada 5 kilo deh, Leh. Kok ringan 5 kilo ya? Hanya bilang, gini Bu, kita kan lewat Jogja. Nanti di Jogja, kita beli oleh-oleh tambahan, beli salak pondoh aja Bu. Nanti sambil beli salak pondoh, sambil ikut nimbang. Iya, penasaran. Pokoknya yang di dalam mobil nggak boleh makan satu pun. Nah, gitu. Pokoknya nggak boleh. Penasaran. Bener Pak. Sampai di Jogja berhenti beli salak pondoh, kemudian ikut nimbang. Ternyata berapa? 3 kilo 7 on. Padahal waktu ditimbang, saya lihat sendiri itu bener 5 kilo dan ditambahin lagi bager lagi tuh. Tambahin bruk kan gitu. Tapi ternyata dikurangi juga. Ya, yang jualan ibu-ibu pakai kerudung, ya, kelihatannya muslimah yang taat, tapi ternyata menipu juga, dan tidak mungkin tidak sengaja, pasti sengaja. Tidak lama kemudian di Bandung, di pesantren ada yang konsultasi, Ustadz, saya punya dosa banyak sekali. Sok-sok sini ceritakan apa dosanya. Iya, saya jualan buah-buahan. Sudah berapa lama jualan buah-buahan? Lebih dari 15 tahun. Terus sekarang masalahnya apa? Ya itulah masalahnya Ustadz. Apa masalahnya? Ya itu masalahnya. Apa tuh? Saya setiap kali nimbang untuk pembeli, saya selalu kurangi timbangannya. Bagaimana caranya? Beliau menceritakan bagaimana cara mengurangi takaran dan timbangan. Tidak akan saya ceritakan di sini ya.
Bisa nanti dipraktekkan, wah saya itu kebagian dosanya kan itu. Benar dipraktekkan. Jadi bagaimana cara beliau menjelaskan orang yang membeli itu lihat sendiri bahwa timbangannya itu sudah lebih ya, anggaplah bahasa kita sudah lebih gitu. Tapi aslinya itu masih kurang. Ya, ada ilmunya, ilmu menipunya ada di situ. Ya. Beliau tanya, gimana caranya saya mengembalikan? Ini kan sudah ribuan orang yang saya tipu dan saya tidak tahu juga mereka di rumahnya di mana. Apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia? Nggak tahu. Saya bilang, Allah Maha Baik. Bapak datang ke Darut Tauhid jauh-jauh, jauh ya, datang ke Darut Tauhid untuk konsultasi, ya, itu sebuah karunia dari Allah karena tidak semua orang mendapatkan hidayah dari Allah mengakui kekurangan dirinya. Banyak orang yang punya salah, punya dosa, nggak ngakui dosanya, kekeh aja dengan dosa yang dia lakukannya. Satu sisi, Bapak bersyukur kepada Allah karena Pak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lainnya, syariatnya dilakukan. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah, dan sedekah itu niatkan untuk orang-orang yang dulu pernah beli buah-buahan yang takarannya dikurangi. Supaya apa? Mudah-mudahan sedekah ini menjadi sedekah bagi beliau-beliau. Dan kalaulah nanti di akhirat harus dihisab, hisabnya tidak seberat kalau tidak diimbangi dengan memperbanyak sedekah. Yang tidak kalah penting adalah bertobat, tidak akan mengulangi lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Apakah dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah? Iya, Allah membukakan pintu taubat. Kenapa? Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Kan begitu? Allah membukakan pintu maghfirah, ampunan kepada kita. Kenapa? Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Nih, Bapak Ibu yang baik, di antara kita pasti punya masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin dulu sholatnya belang betong, banyak belangnya daripada betongnya. Waktu masa remaja, balik, ya, sholatnya bisa jadi banyak yang ditinggalkan daripada yang dikerjakan. Banyak perbuatan-perbuatan maksiat di masa lalu kita lakukan. Tapi Allah Maha Baik. Ya, Allah Maha Baik masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Kalau yang diundang ke tanah suci hanya orang-orang yang sudah soleh, mungkin kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang tersebut. Kalau orang-orang yang diundang ke sini adalah orang-orang yang sudah tahajudnya bagus, kayaknya kita juga tidak masuk. Kalau orang yang diundang adalah orang yang ahli sedekah, yang ikhlas, kita juga belum tentu masuk. Kita diundang oleh Allah dengan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Kenapa Allah sayang kepada kita? Doa orang tua kita, doa keluarga kita, doa saudara kita, mungkin doa pembantu yang ada di rumah kita, mereka mendoakan kita sehingga kita sampai di sini. Sebesar doa apapun diampuni oleh Allah, iya betul. Tapi kan ada orang mengatakan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik, kalau tidak bertobat kepada Allah. Kalau bertobat kepada Allah, jadi ada dosa yang diampuni oleh Allah otomatis, ya, ada dosa yang diampuni oleh Allah harus dengan tobat. Dosa-dosa kecil, dosa harian kita, itu Allah mengampuni dengan cara apa? Kita melakukan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di surat Hud. Setiap kebaikan yang kita lakukan, itu akan menghapus dosa yang kita kerjakan. Akumulasi dosa-dosa kecil menjadi dosa besar, kemudian kita berangkat haji, dosa kecil yang akumulasi menjadi besar, habis. Tapi ada dosa-dosa yang belum langsung diampuni oleh Allah walaupun sudah berangkat haji. Apa itu? Dosa besar. Diampuninya dengan apa? Taubat. Di surat Ali Imran sebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim
wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang terlanjur melakukan perbuatan dosa. Berarti dosa masa lalu kan? Terlanjur melakukan perbuatan dosa, kemudian sadar, ya Allah, ternyata ini dosa besar, ya Allah, ampun, ya Allah, mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah. Masih ingat? Ada seorang yang membunuh 99 orang. Datang ke ulama, Kiai, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertobat kepada Allah, apakah tobat saya diterima oleh Allah? Apa kata Kiai? Nggak akan diterima oleh Allah, kamu sudah kelewat besar dosanya. Baik Kiai, langsung ngambil parang, genap 100. Setelah membunuh Kiai, berarti 100 orang yang dibunuh, pergi lagi mencari guru. Tanyalah ke Kiai yang bijak, Pak Kiai, dosa saya besar. Yaitu tanya, memangnya kamu lakukan apa saja? Zina, bahkan saya sudah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Nah, Allah Maha Baik. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya sepanjang hambanya itu bertobat kepada Allah. Oh gitu Kiai, berarti dosa diampuni oleh Allah? Ya, diampuni oleh Allah. Tapi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kamu jangan mengulangi dosa yang pernah kamu lakukan. Bagaimana caranya? Satu saja permintaannya. Kamu tidak boleh bohong. Itu aja Kiai? Ya, satu aja. Kamu tidak boleh bohong. Ini ringan sekali ya. Membunuh 100 orang, berbuat zina. Tapi hanya satu syaratnya, tidak boleh bohong. Pulanglah. Di tengah perjalanan, lihat gadis cantik. Mau diperkosa. Ingat kata Kiai, kamu tidak boleh bohong. Berarti kalau nanti ketemu seorang, kamu lagi tadi ngapain? Harus cerita. Habis melakukan perbuatan zina, dirajam. Akhirnya apa? Nggak jadi melakukan perbuatan. Mau mencuri, sudah siap-siap barang yang dicurinya sudah kelihatan mau dicuri. Pas mau mencuri, nggak jadi lagi. Kenapa? Kalau nanti ada yang nanya, saya tidak boleh bohong. Kalau saya jujur, tangan saya dipotong. Setiap mau melakukan perbuatan maksiat, tidak jadi. Gara-gara apa? Tidak boleh bohong. Sederhana, ya, tapi masuk dalam sanubari orang tersebut. Artinya apa? Ayat Al-Quran di surat Ali Imran, ya, disebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Kalau bahasa Kiai tadi, nggak boleh bohong. Kalimat sesungguhnya dalam Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kamu tidak boleh mengulangi kembali dosa-dosa yang pernah kamu lakukan selama ini. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat ya, karena kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin latar belakangnya orang tuanya sudah mendidik, mengarahkan. Terus ada juga dulu orang tua kita ilmunya terbatas, sehingga apa? Nggak tahu bagaimana cara mengarahkan anaknya untuk dekat dengan Allah, nggak tahu ilmunya. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita juga. Ya, kenapa? Ya kemampuan orang tua kita juga terbatas. Bersyukurnya apa? Kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah ada di sini. Ya, dosa-dosa kecil habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar dengan kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, menjadikan Allah sebagai ilah.
hanya menyembah kepada Allah. La ilaha illallah. Bukan menyembah jabatan. Ya, bukan menyembah kedudukan. Jadi tidak membanggakan jabatan kedudukan yang hari ini diamanahkan kepada kita. Tapi kan saya jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi komandan. Nah, sama di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Gitu. Jadi kedudukan di sisi Allah, kedudukan kita di sisi Allah itu berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian tauhid asma was sifah yang ketiga. Ya. Kalau di Asy'ariyah di sana kan dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, dan seterusnya. Biasanya kan di bulan Ramadan kan dia ini mengawali bulan Ramadan di beberapa tempat, di beberapa daerah, di masjid itu yang dikumandangkan adalah mengingatkan itu, ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menatap, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menilai. Kalau setiap saat kita merasa dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah, maka insya Allah kita akan terhindar dari melakukan perbuatan maksiat. Ya, asma was sifah. Yang kedua adalah tadi kan akidah. Akidah itu diibaratkan bangunan adalah pondasinya. Nih, gedung yang kita tempatin ini lantai 12 dengan lantai terakhirnya. Pasti pondasinya kokoh walaupun di bawah gedung ini adalah bebatuan. Tapi tetap aja ada pondasinya kokoh, kuat. Kita tidak melihat besi yang digunakan, tapi kita yakin besi yang digunakan itu pasti bukan besi 8. Paling tidak besi berapa? 19. Yang gede itu, ya, besi 19. Tidak mungkin besi 8, apalagi besi 6. Gini kan gitu. Tidak mungkin, ya. Nah, pondasinya kokoh, pondasinya kuat. Kenapa ada orang yang dulu sebelum punya jabatan kelihatan jujur, tapi begitu diberi jabatan ternyata kurang jujur? Kenapa? Karena amanah yang diberikan itu tidak diimbangi dengan ilmu. Ya, akhirnya apa? Seperti bangunan. Kita bikin rumah awalnya 1 lantai. Pondasinya pun pondasi 1 lantai. Kemudian punya rezeki, langsung dinaikkan 5 lantai dengan pondasinya tidak diperkokoh, tidak diperkuat. Apa yang terjadi? Retak, roboh. Kenapa? Karena pondasinya 1 lantai, ternyata dinaikkan tanpa penambahan pondasi menjadi 5 lantai. Sama. Dulu sebelum punya jabatan, tenang-tenang saja. Kenapa? Karena ujiannya sedikit. Jarang orang datang ke rumah minta tolong. Itu tolong anak saya ini. Jarang. Sekarang begitu punya jabatan, banyak yang Noel. Ya. Banyak yang minta bantuan ini itu, akhirnya Pak ujungnya adalah nyogok. Nah, harusnya bertambahnya amanah, bertambahnya jabatan, tingginya jabatan diimbangi dengan ilmu tauhid yang kuat. Teman-teman kita yang ada di LP Sukamiskin, ya, mereka sebelum menjadi punya jabatan itu biasa-biasa saja kelihatannya. Tapi begitu diberi jabatan, ternyata efeknya harus pesantren di LP Sukamiskin. Subhanallah. Kenapa? Karena keimanannya belum kuat,
dan tidak diperkuat, efeknya apa? Mudah ya menyuap orang lain. Ada peluang berbuat maksiat, dia lakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Punya power dengan jabatan tersebut. Makanya penting sekali ya terus kita menambah ilmu tauhid supaya apa? Tidak tergelincir melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua adalah syariatnya benar. Yang pertama akidahnya benar. Yang kedua adalah syariatnya benar. Syariat itu dari kata syara'a. Kalau Bapak Ibu di jalan raya, di sini ada tulisannya sari'un. Ada torikun. Dua-duanya artinya jalan. Torik itu artinya jalan. Ya, sari itu artinya jalan. Apa bedanya? Kalau torik itu jalan biasa, nih. Torik jalan. Tapi kalau syari jalannya jalan cepat. Kalau di kita jalan tol. Makanya dalam Al-Quran disebutkan sari'ul hisab, sangat amat sangat cepat hisabnya. Nah, syariat adalah jalan yang harus ditempuh seorang muslim ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu zaman Rasulullah syari itu digunakan untuk istilah jalan menuju mata air. Aina syari? Mana jalan menuju mata air, menuju sumur? Sekarang dipakai untuk syari jalan cepat ataupun jalan tol. Di sini kan jalan tol dengan jalan cepat sama. Kalau di kita kan pakai jalan tol. Di sini kan jalan biasa pun jalan tol karena apalagi lintas Mekah Madinah itu jalannya jalan cepat. Nah, syariatnya benar. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu mencontoh dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita bahas tentang ilmu syariat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Yang ketiga, yang terakhir adalah akhlaknya benar. Ya, akhlaknya harus benar. Di dalam kitab Al-Barzanji di sana disebutkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sebutkan semuanya itu. Ya, hanya yang suka baca kitab Al-Barzanji jarang dipahami isinya. Sehingga tidak tahu tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah dengan para sahabatnya, bagaimana Rasul memperlakukan para sahabatnya, sampai-sampai Rasulullah, ya para sahabat itu menyampaikan, aku adalah orang yang paling istimewa di hadapan Rasul. Sahabat yang lain mengatakan, aku adalah orang yang paling istimewa. Sahabat lain mengatakan, aku adalah orang yang paling istimewa. Siapapun yang berjumpa dengan Rasul, dia merasa menjadi orang istimewa. Kenapa? Semua diistimewakan oleh Rasul. Tidak dibeda-bedakan antara yang punya jabatan dan yang tidak punya jabatan, yang kaya dengan yang miskin, tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah SAW. Ya, itulah akhlak Rasul. Nah, paling tidak orang akhlaknya baik itu 3 hal. 1, aku aman bagimu, aku menyenangkan bagimu, aku bermanfaat bagimu. Aku aman bagimu artinya apa? Siapapun yang berjumpa dengan kita, mereka merasa aman. Suami, istri, anak-anak, khodimat, dan siapapun ya yang di rumah kita merasa aman dengan keberadaan kita. Keluar dari rumah, tetangga juga merasa aman dengan keberadaan kita. Di jalan raya kita bawa kendaraan, orang lain juga merasa aman dengan keberadaan kita. Nah, kadang-kadang yang terjadi kita aman, orang lain tidak aman. Ya, di jalan serobos ini di beberapa negara di luar, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering juga bagaimana budaya membawa kendaraan. Jadi kalau membawa kendaraan tertib, ya pernah datang satu negara, saya penasaran kalau macet itu bagaimana perilaku pengendara di negara tersebut. Ternyata di jalan mobil besar, mobil kecil, motor, pejalan kaki. Ketika di mobil besar itu kosong,
mobil kecil itu ngantri, saya tidak melihat ada satu mobil kecil pun yang geser ke mobil besar. Ketika motor itu ngantri, macet, tidak ada satupun motor yang kemudian menggunakan hak pejalan kaki. Luar biasa itu. Kalau di kita, trotoar, didit, minggir, aku lewat. Nah begitu kita. Padahal Islam mengajarkan, Rasul mencontohkan, aku aman bagimu. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, orang muslim sesungguhnya adalah di mana muslim yang lainnya aman dengan keberadaannya. Siapapun. Yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Sikap perilakunya menyenangkan. Dengan apa? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum. Saya yakin kalau kita ketemu dengan orang lain kemudian senyum dengan kita, itu langsung terasa saudara. Apalagi di luar negeri, ketemu orang sesama orang Indonesia, langsung senyum. Terasa itu punya saudara, padahal di Indonesia belum pernah ketemu. Kenapa? Dia di orang, misalkan orang Jawa Timur, kita orang Jawa Barat, nggak pernah ketemu, tapi ketika senyum, terasa punya saudara di situ. Kan kita merasakan begitu, senyum. Apalagi kemudian salam, assalamualaikum. Yang tadinya misalkan tengah malam jalan sendirian, dari sana ada preman yang bertato, ya. Kita sudah ketakutan, ternyata premannya senyum dan assalamualaikum. Alhamdulillah, ternyata preman tobat. Gitu. Ternyata preman yang sudah tobat. Yang tadinya itu gemetar, takut berpapasan dengan preman tersebut, langsung hilang semuanya. Kenapa? Ternyata premannya senyum dan mengucapkan salam. Naik lagi, sapa. Kalau menyapa, itu lebih akrab lagi. Ya. Ketemu Pak Dodo, assalamualaikum Pak Dodo, gimana, sehat? Alhamdulillah. Enak Pak Dodo tadi kan ya? Ya ketemu dengan Pak Dodo tadi kan. Pak Dodo sehat sambil dirangkul. Enak gitu. Kenapa? Ada salamnya, ada senyumnya, ada sapanya. Ditambah dengan sopan. Ya kan kalau di kita kan ada, kalau bahasa Jawa kan ada unggah-ungguh. Ketemu dengan yang lebih tua, yang sesama seusia, yang lebih muda, ada bahasa-bahasa yang berbeda, walaupun sekarang sudah hilang. Ya, di Sunda juga hilang. Saya orang Jawa, istri saya orang Sunda, anak saya bingung. Bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Sunda juga jarang dipakai, jadi bingung kan gitu. Dan ternyata nilai di rapot paling kecil apa? Bahasa Sunda. Saya bilang, ini akan orang Sunda, kenapa nilai bahasa Sunda paling kecil kan gitu. Memang di rumah nggak pernah pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Dan santun. Santun itu kita perlu, orang lain perlu, maka orang lain yang menjadi prioritas. Nih, kalau kita naik bus, di pintu ada ibu-ibu yang berdiri, kita duduk. Apa yang kita lakukan? Menyuruh ibu untuk duduk? Atau jangan, ibu itu berdiri karena mau turun. Jangan suruh duduk. Ya, mau duduk disuruh duduk kan mau turun kan itu, jadi nggak jadi turun kalau disuruh duduk. Ya, jadi mengedepankan orang lain. Kita perlu, orang lain perlu, orang lain yang diprioritaskan. Nah, mudah-mudahan 3 hal ya, makna dari kafah yang kemudian kita khulasohkan, kita simpulkan menjadi 3 hal. 1, orang yang Islamnya kafah itu orang yang akidahnya benar, tauhidnya bagus, dan ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah ilmu tauhid. Awal wajibin alal insani
ma'rifatun ilahi bistiqani. Ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu tauhid. Tanamkan ilmu ini kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang pemahaman ilmu tauhidnya ya masih sangat sederhana, belum ya banyak yang kita sampaikan. Kita kadang-kadang tanya ke anak kita, "Nak, nanti kalau besar mau jadi apa, Nak?" "Mau jadi dokter." "Kenapa pingin jadi dokter?" "Iya kan kalau jadi dokter mobilnya bagus, rumahnya mewah, ya pakaiannya bagus, ya buku tabungannya banyak." Kalau buku tabungan banyak, ibu juga bisa nak bikin masing-masing di 50.000 kan gitu. Orientasinya adalah dunia. Kenapa? Selama ini kita tidak pernah mengajarkan itu. Coba kalau misalkan, "Nak, kenapa pingin jadi dokter?" "Iya, kalau jadi dokter, saya bisa lebih manfaat, bisa menjadi jalan saudara-saudara kita yang sakit bisa menjadi sembuh. Kenapa? Saya tahu ilmunya, cari obat yang cocok untuknya, dan sebagainya." Orientasinya akhirat. Ada yang seperti itu? Ada. Bahkan ada seorang dokter, ketika ngobrol dengan pasiennya, jarang dijelaskan masalah penyakit, tapi justru dikenalkan Allah. Di Cimahi, di Baros, saya kenal dengan dokter Ade. Dokter Ade itu, kalau setelah meriksa pasiennya, duduk, dijelaskan, "Bu, ibu sedang disayang Allah. Kalau ibu ikhlas, sabar, menyempurnakan ikhtiar, maka dosa-dosa ibu diampuni oleh Allah. Allah sedang sayang kepada itu, ingin menggugurkan dosa-dosa ibu yang tidak bisa tergugurkan kecuali dengan sakit." Ngobrol panjang lebar tentang ujian, setiap rasa sakit. Kalau ibu lambungnya sakit, ya, setiap sakit ibu itu penggugur dosa. Ibu pusing, setiap rasa pusingnya penggugur dosa. Terus seperti itu. Terakhir baru, "Bu, ini ada resep, silakan dibeli. Mudah-mudahan resep ini menjadi syariat, ibu sembuh." Terakhir resepnya. Bahkan mertua saya itu kalau sakit datang ke dokter Ade, resepnya belum ditebus, sudah sembuh. Sudah sembuh. Kenapa? Oh, ternyata bagaimana memberikan sugesti. Ada dokter di Darut Tauhid, ya. Beliau kalau orang tuanya sakit, diperiksa sama beliau, nah dokter ini kasih obat, nggak sembuh. Tapi ketika diperiksa sama dokter yang lainnya, dikasih obat yang sama, sembuh. Sama-sama obatnya eta, tapi kenapa kok dengan anaknya nggak sembuh? Karena tahu saya akan melahirkan dia, saya ngurus dia, waktu ingusan saya juga tahu kan gitu. Jadi untuk meningkatkan sugesti itu ternyata tidak mudah bagi beliau. Akhirnya apa? Tidak sembuh. Oh, ternyata sugesti itu nilainya tinggi. Sekitar 80% kesembuhan orang yang sakit adalah karena sugesti. Jadi kalau kita datang ke seorang dokter, kemudian ragu, itu bisa dipastikan nggak sembuh. Minum obat, ya, sama. Makanya Rasul mengatakan air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau dia sakit, minum air zam-zam, kata Rasulullah, niatnya untuk menjadi syifa, menjadi obat, maka air zam-zam itu akan menjadi obat bagi orang yang sakit tersebut. Makanya yang sakit, ya, kita minum air zam-zam, ya Allah, mudah-mudahan air zam-zam inilah yang menjadi wasilah engkau sembuhkan penyakit. Begitu. Kata Rasul kan begitu. Nah, itu akidah. Syariatnya ibadah dalam kajian fikih, nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah akhlaknya harus benar. Itu 3 hal ya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang keutamaan tanah haram, siapapun yang beribadah di tanah haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, ya.
termasuk kita ngaji seperti ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 kali lipat. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Dan di dalam hadis tersebut tidak disebutkan baik yang ngantuk maupun yang tidak ngantuk, nggak disebutkan ya. Tenang, yang ngantuk tetap aja dapat pahala 100.000, hanya tidak dapat bonus. Bonusnya apa? Ilmu. Tahu-tahu, sudah selesai Ustadz, sebentar sekali. Saya sudah 1,5 jam bicara kan itu. Karena ibu bapak tidur, jadi tidak tahu kalau sudah lama saya bicara. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.